Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti keterangan saya yang lalu, bahwa Kudo Swaboyo, yaitu putra Dyah Menur dari ayah Kudo Amerto, yang sudah menjadi anak dari Pradabasu karena sudah sejak kecil dirawatnya, sekarang sudah menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Dia menjadi prajurit di Bayangkara dan umurnya pun sudah mencapai 42 tahun, tapi masih belum mau menikah. Karirnya terus menanjak dan kemudian dia juga pernah menjadi seorang ajudan dari Gajah Mada. Oleh sebab itu ketika dia pulang, kemudian minta doa restu kepada ayah dan ibunya karena dia ditugaskan untuk menyertai, yaitu seorang Kudo Amerto dan Patih Maduratno dan juga Gajah Enggon atau Kanuruhan Pradombo untuk pergi ke Sunda. Oleh sebab itu, pemirsa, sungguh Dyah Menur sangat khawatir terhadap putranya itu, karena sekarang ini dia berada di sisi ayahnya. Di ayahnya sendiri menjadi ajudan dari Kudo Amerto, berarti Kudo Amerto adalah ayah dari Kudo Swaboyo. Itulah yang terkadang membuat Dyah Menur dan Pradabasu menjadi khawatir. Kemudian setelah berpamitan untuk pergi ke Kota Raja, akhirnya ayah angkatnya yaitu Pradabasu titip salam kepada Gajah Enggon atau yang sekarang sudah menduduki sebuah kedudukan, yaitu Kanuruhan Pradombo, yaitu dia memiliki kedudukan setingkat dengan Wredo Mantri atau mantri dewasa atau mantri senior. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian pada suatu ketika benar-benar yang namanya Gajah Enggon datang menemui Pradabasu. Oleh sebab itu Dyah Menur dan putrinya yaitu Dyah Pertiwi sangat terkejut karena Gajah Enggon datang ke rumahnya, dan akhirnya terjadilah sebuah keakraban antara Gajah Enggon dengan Pradabasu. Bagi keluarga Pradabasu, kehadiran Gajah Enggon itu sudah biasa karena sering dia hadir datang menjenguk keluarga. Oleh sebab itu Dyah Pertiwi kemudian menyapanya, "Wahai paman, selamat datang. Aku suka paman berkunjung ke rumah saya. Bagaimana kabarnya Kakang Gajah Segoro? Apakah sehat? Terima kasih, anakku cantik Dyah Pertiwi. Kamu semakin hari semakin cantik aja. Aku sehat. Dan kakangmu yaitu Gajah Sagoro masih ada di ujung Galuh, belum kembali ke ibu kota karena baru saja dia kehilangan buyutnya
yaitu Empu Pawagal sudah meninggal. Wow, Pradabasu terkejut. Benarkah Empu Pawagal meninggal? Benar. Empu Pawagal itu orang yang susah mati. Orang yang umurnya demikian panjangnya, tidak mati-mati. Iya, itulah yang kadang-kadang aku kasihan. Karena umurnya panjang, tapi badannya lemah, sehingga sudah tidak bisa apa-apa, tapi tidak bisa mati. Baik, Paman, aku mengucapkan bela sungkawa, ikut bersedih karena Paman kehilangan kakek yang disayangi, yaitu Empu Pawagal. Demikian juga kepada Kakang Gajah Sagoro kehilangan buyutnya yang dikasihinya. Kemudian bagaimana kabarnya Bibi Nyai Nelo? Dia sehat. Dia juga masih ada di sana di ujung Galuh bersama dengan Gajah Sagoro. Pada saatnya nanti dia akan kembali ke ibu kota negara, yaitu di Kota Raja. Baiklah, Paman, ini suguhan seadanya. Ada, tapi minyak gorengnya sudah tidak ada, Paman. Minyak kelapanya habis, sehingga ini cukup nogosari saja dan godokan telo dan singkong. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih anakku. Kamu anak gadis yang prigel dan cantik. Terima kasih, Paman. Pemirsa dimanapun Anda berada, memang keluarga Pradabasu dengan Gajah Anggon, keluarga Pradabasu dengan Gajah Mada juga akrab. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian sekarang Pradabasu bertanya kepada Gajah Anggon, "Wahai sahabatku, ada apa kamu datang ke sini? Apakah ada sesuatu yang sangat penting?" "Benar, benar Kakang. Aku sebetulnya ingin nasihat, ingin pertimbangan, karena keadaan politik di Mojopahit memang hari-hari ini, akhir-akhir ini sangat meningkat." "Bagaimana ceritanya?" "Begini, keadaan politik di Mojopahit ini terbelah menjadi dua. Setelah Hayam Wuruk ini menjadi seorang raja, ini memang banyak orang-orang yang mencari muka, orang-orang yang mencari pangkat, orang-orang yang ingin mempercepat dirinya untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Ini banyak banget. Oleh sebab itu, saya bisa mengatakan bahwa di kerajaan Mojopahit itu terbelah menjadi dua, yaitu orang-orang yang pro mendukung Gajah Mada selaku Hamangku Bumi, Rakrian Patih Mada, memang orang yang sangat dihormati. Kemudian juga ada orang-orang yang pendapatnya adalah Hayam Wuruk itu apa katanya Gajah Mada. Orang-orang inilah termasuk orang-orang yang tidak suka terhadap Gajah Mada. Nah, orang-orang ini Pradabasu juga sudah tahu kan? Ya, termasuk orang-orang Makembar dan kawan-kawannya. Makembar, kemudian ada siapa itu? Maduratna, kemudian ada Kuda Panoleh, dan ada juga yaitu Jabung Tarewes dan sebagainya. Itu semuanya adalah orang-orang yang kurang mendukung terhadap apa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, direncanakan oleh Gajah Mada. Kemudian kelompok yang menjadi masalah
itu adalah kelompok yang kedua, yaitu pendukung dari Gajah Mada. Pendukung Gajah Mada memang sangat kuat sekali. Orang-orang yang mendukung Partai Gajah Mada ini termasuk orang-orang hebat. Oleh sebab itu kedudukan Gajah Mada semakin kuat. Gajah Mada itu didukung sepenuhnya oleh Aryo Pati-Pati, Empu Kapat. Gajah Mada didukung oleh Aryo, yaitu Wongso Prono, Empu Menur. Aryo Joyopati, Empu Pamoso. Kemudian ada lagi pendukung kuatnya, yaitu Haryo Rojo Prakromo Mapanji Elam. Kemudian ada lagi Aryo Surodirojo Empu Kaposo. Ada lagi Aryo Rojo Dikoro Empu Tongo. Ada lagi Aryo Deworojo Empu Adityo dan Aryo Dirojo Empu Noroyono. 8 orang ini merupakan pilar-pilar pendukung Gajah Mada yang sulit untuk bisa ditaklukkan dan ditundukkan dan digoyahkan. Terus apa yang kamu katakan? Adikku Gajah Anggol, dia Gajah Mada, kakang kita kan sudah kuat kedudukannya. Iya, justru yang saya katakan tadi, pendukung-pendukung kuatnya inilah yang terkadang menjadi masalah. Pendukung 8 orang ini, kalau saya pecah menjadi 4, maksudnya gimana? Yaitu pendukung-pendukung Gajah Mada dengan menggunakan otak yang waras. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Gajah Mada ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada petunjuk. Jangan sampai keluar dari angger-angger atau petunjuk dari Gajah Mada. Jadi dia menggunakan akal sehat. Hati-hati, tidak sembarangan. Ini adalah orang-orang yaitu yang dilakukan oleh Aryo Joyodipati Empu Pamoso. Dia hati-hati di dalam menyikapi apa yang telah digariskan, apa yang telah diputuskan oleh Gajah Mada. Dia tidak sembarangan. Kemudian Aryo Rojo Dikoro Empu Tongo itu juga orang hati-hati. Dia pendukung Gajah Mada yang kuat, tapi hati-hati di dalam melaksanakan apa yang telah diputuskan. Kemudian ada lagi Aryo Deworojo Empu Adityo, juga orang-orang yang hati-hati di dalam mengambil langkah-langkah keputusan yang telah ditetapkan oleh Gajah Mada. Dan yang terakhir adalah Aryo Dirojo Empu Noroyono. Ini adalah 4 orang ini adalah pendukung-pendukung Gajah Mada dengan menggunakan otak yang cerdas, menggunakan akal yang waras. Jadi bukan sembarangan. Jadi dia bisa menguraikan apa yang telah digariskan oleh Partai Gajah Mada selaku Hamangku Bumi, melaksanakan dengan baik, tetapi hati-hati. Kemudian kalau ada apa-apa, cepat melakukan koordinasi, melaporkan kepada Partai Gajah Mada. Nah, yang menjadi masalah adalah 4 orang. Inilah yang saya katakan bahwa pendukung ini yang paling bahaya. Inilah pendukung-pendukung Partai Gajah Mada yang sangat kuat tetapi membabi buta. Apa maksudnya? Pokoknya kalau sudah diputuskan oleh Partai Gajah Mada, pokoknya harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Yang penting adalah harus berhasil, harus sukses.
Ini siapa dia? Yaitu Haryo Wongso Empu Menur, kemudian Haryo Pati-Pati Empu Kapat, kemudian Aryo Surodirojo Empu Kaposo. Itu semuanya adalah pendukung-pendukung dari Gajah Mada yang tidak menggunakan akal yang sehat. Jadi Empu Kapat, Empu Menur, Empu Elam, dan Empu Kaposo itu merupakan pendukung-pendukung Gajah Mada yang membabi buta. Inilah yang terkadang sangat mengkhawatirkan. Nanti dulu, adikku, Gajah Enggon. Kemudian, apakah pendukung-pendukung seperti itu Gajah Mada sebagai Mahapatih Hamangkubumi sudah mengetahui? Sudah mengetahui. Tetapi Kakang sendiri kan tahu sikapnya Kakang Gajah Mada itu memang orangnya tidak begitu terlalu mendikte kepada anak buahnya. Justru dia itu hanya mengikuti, melihat, kemudian menerima laporan. Kemudian kalau nanti tindakan-tindakannya itu diketahuinya tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan, barulah ditegur. Terus kan sudah bagus apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Kakang Gajah Mada kan sudah bagus. Iya. Tetapi kontrolnya tadi, kontrol terhadap anak buahnya 4 Aryo tadi itu yang membahayakan. Kadang-kadang apa yang dilaporkan saja baik, karena dia ingin pangalembono terhadap Gajah Mada. Tetapi di belakang itu dia melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Gajah Mada. Ini yang baik. Terus kalau menurut pendapatmu, apakah kamu mengetahui seperti itu? Apakah kamu tidak mengingatkan kepada kakangmu Gajah Mada? Sudah, aku sudah mengingatkan. Tetapi terkadang Kakang Gajah Mada hanya tersenyum. Nah ini yang kadang-kadang menjadikan saya itu bingung. Baiklah kalau begitu. Terus selama ini kan hubungannya kan baik, benar. Jadi antara raja dengan Hamangkubumi Gajah Mada hubungannya sangat baik, tidak ada permasalahan. Nah akhir-akhir ini Kakang, pada waktu pertemuan antara para pembesar-pembesar yang ada di Majapahit, kemudian dengan Raja Hayam Wuruk, ini ada hubungannya dengan Sunda. Karena Hayam Wuruk kan melakukan lamaran kepada Sunda, yang ditunjuk untuk menjadi orang yang melamar yaitu 2 orang, yaitu Patih Maduratno dan Kudo Amerto. Tetapi Gajah Mada sepertinya tidak dilibatkan. Oleh sebab itu mengutus saya untuk mendampingi, yaitu Patih Maduratna. Kemudian ada misi supaya saya bisa bertemu dengan Prabu Sunda, kemudian bisa berbicara dari hati ke hati, yaitu berbicara dengan Prabu Linggobuwono dari hati ke hati. Maksudnya adalah memberikan sebuah tawaran-tawaran
yang terkait dengan mempersatukan Nusantara ini. Nah, itu pada waktu pertemuan itu dibahas. Gajah Mada memang mempunyai sikap yang tegas terhadap persatuan Nusantara ini. Semuanya sudah ditaklukkan, mulai dari Palembang, kemudian sampai ke Pahang, Kalimantan, sampai Seram, Dompo, Bali, semuanya kan sudah ditaklukkan. Tinggal satu, yaitu Sunda. Nah, oleh sebab itu, kesempatan di dalam lamaran Hayam Wuruk yang melamar putri Dyah Pitaloka Citro Resmi, yaitu putri dari Prabu Linggobuwono ini menurut Gajah Mada, pakailah untuk bagaimana caranya Linggobuwono itu mau mengakui Mojopahit ini. Karena apa? Karena Gajah Mada sudah menjelaskan ancaman yang terbesar bagi Nusantara ini adalah Cina. Ingat pada zaman Singosari, ingat pada zaman berdirinya Mojopahit, yang paling ditakuti adalah Cina, karena Cina memiliki kekuatan yang besar. Dan saat ini juga Cina selalu mencari kelemahan-kelemahan, sedangkan kita sudah mempersatukan, yaitu Swarna Bumi sudah utuh kita kuasai, Kalimantan sudah utuh kita kuasai, Sulawesi, Celebes sudah utuh dikuasai. Nusantara ini sudah bulat, tinggal satu daerah, yaitu Sunda. Sehingga menurut Gajah Mada, Sunda keenakan. Karena apa? Menikmati apa yang telah menjadi jerih payah dari Mojopahit untuk hal-hal yang berkaitan dengan keamanan. Sehingga pelabuhan-pelabuhan mereka terbuka tanpa ada gangguan apapun. Karena sudah dipagar oleh Majapahit di daerah Malaka. Sehingga kapal-kapal yang berdagang ke Jawa ini sudah dalam keadaan aman. Dan itu dinikmati oleh Sunda. Oleh sebab itu, permintaan dari Gajah Mada, jangan pernah membuka perdagangan dengan Cina. Jangan pernah membuka perdagangan dan hubungan baik dengan Cina. Tetapi apa? Raja Sunda memberikan kebebasan kepada orang-orang Cina untuk berdagang ke Sunda. Ini yang kadang-kadang menyakitkan hati Gajah Mada. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Terjadi penyusupan kekuatan yang dilakukan oleh Cina melalui Sunda. Itu semuanya sudah dibeberkan kan di hadapan raja. Oh, begitu ya. Baiklah, kalau begitu saran yang aku berikan kepada kamu adalah yang pertama, aku titipkan anakku kepada kamu, karena anakku yaitu Kudo Swaboyo kan ikut kamu. Aku titipkan keselamatannya. Kemudian awasi apabila sedang berada di kubu Kudo Amerto. Dan awasi secara umum, aku titipkan kepada kamu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk misi yang diembankan kamu untuk urusan yang berkaitan dengan Sunda, maka kamu bisa menggambarkan saja. Kemudian kamu juga begitu, apa yang telah dipesankan oleh Gajah Mada untuk bertemu dengan Prabu Linggobuwono juga lakukan. Kemudian sampaikan apa yang menjadi unek-unek dari Patih Gajah Mada, sehingga kamu nanti mendapatkan sebuah gambaran apa yang dirasakan oleh Sunda setelah unek-unek yang berasal dari Gajah Mada ini kamu suguhkan kepada Prabu Linggobuwono, sehingga semuanya menjadi jelas. Jangan disimpan.
Baiklah Kakang, saya akan melakukan itu. Dan jangan lupa, di samping itu juga kamu harus segera mensketsa apa-apa yang ada di Sunda. Sehingga kalau ada apa-apa, kamu sudah bisa menggambarkan bahwa Sunda itu gambarannya adalah seperti ini. Itu yang paling penting. Baiklah Kang, terima kasih. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Dan aku berjanji untuk menjaga Kudo Swaboyo, anakmu. Dan anakmu juga aku melihat prajurit yang berprestasi. Pada suatu saat nanti dia akan menjadi seorang pejabat. Terima kasih Dimas. Semoga perjalananmu menuju ke Sunda berjalan lancar. Terima kasih Kang Mas. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu ikuti terus cerita saya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya, sehingga bisa mengikuti cerita-cerita saya dan tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada episode selanjutnya, dan salam budaya Nusantara.